Selamat malam teman-teman, pagi, siang, sore semuanya. Kenalkan, nama saya Ansar Riyadi dari Kebumen. Saya cuman izinkan saya untuk bercerita tentang cerita misi saya yang terjadi sekitar tahun 2014. Itu ceritanya dari awal. Saya punya adik cewek, panggillah namanya Iis ya. Di situ dia punya tunangan, waktu itu tunangan sama beda desa, sekampung sih, beda desa. Nah, di 2014 itu bulannya apa saya lupa ya. Di situ kakaknya tunangan adik saya itu mengajakkan saya suruh kerja di Tangerang, suruh kerja di pabrik ATK. Di situ bareng tuh saya sama adik saya, terus ada lagi teman saya satu namanya Iing. Nah, di situ tapi adik saya itu nggak di pabrik, adik saya di rumahan, suruh merawat emaknya si bos yang ATK itu. Ya, jadilah sesampainya di Tangerang, adik kerja sama bos, terus saya langsung ke pabrik dikenalin. Nah, kebetulan saya itu waktu itu nempatin mes yang udah lama kosong ya. Nah, tempatnya mau udah berantakan, kotor, segala macem. Saya sama temen-temen mah ngebersihin, siap-siapin buat, sebenarnya masih serem sih waktu itu ya. Tapi cuman ya udah kepalang tanggung ya, yang namanya udah merantau gitu kan. Nah, awalnya sih nggak ada apa-apa, awalnya semalam 2 malam. Nah, di seminggu awal nggak ada apa-apa lah keadaan di pabrik itu, cuman suara-suara doang adanya mah, suara-suara kayak orang jalan lah, terus orang mindahin barang lah suaranya. Maaf teman-teman, tadi ada pesawat lewat jadi agak berisik. Nah, di 2 minggu saya bekerja di situ, adik saya itu nggak betah karena orang tua bos saya itu ceweknya minta ampun. Terus kalau ngomong semaunya. Nah, dia ada niatan buat nyari kerjaan lagi gitu loh, yang tetap di rumahan. Nah, sedangkan saya yang namanya baru merantau kan belum ada channel tuh. Jadi dia nunggu kabar dari kakak saya yang pertama itu loh. Dia adanya di waktu itu kerja di Bandung. Nah, di situ terpaksa dong saya suruh tinggal di pabrik ATK itu. Ya mau nggak mau gitu loh, soalnya karena emang baru kerja kan belum dapat duit ya, jadinya ya
saya ajak ke pabrik suruh nginep, takut dianya. Baru pertama udah ngerasain kayak serem gitu loh dianya. Sehari 2 hari, ketiga harinya dia mulai ngeliat sosok cewek di situ mah. Sosok cewek itu di depan pintu mes. Itu kalau pulang kerja kan orang-orang jam 5 ya, berarti habis jam 5 mah udah sepi pabriknya mah, tinggal berapa orang doang yang tinggal, itu pun di depan. Sedangkan mes saya itu di depan tempatnya ya. Nah di situ padahal waktu itu belum maghrib tapi udah kelihatan tuh sama saya tuh, udah kelihatan sosoknya cewek 2 lagi ngobrol di depan tuh. Namanya biasa cewek kan kalau itu kan beres-beres ya, lipat baju apa itu di situ ya. Itu kelihatan sehari 2 hari dianggap biasa. Adik-adik saya anggap itu biasa. Ke 4 hari 5 harinya makin parah. Dia masuk, kalau malam dia tidur itu di bawah dia ngobrol, katanya mau berisik. Padahal mah adik saya nggak tidur, melek gitu loh. Padahal selama ini mah adik saya nggak pernah yang namanya ngeliat begitu, nggak pernah. Jadi di situ dia mulai takut, dia cerita. Nah dia baru cerita, atau saya sebagai kakak atau nggak bikin panik dia dong jawabannya dong. Saya berusaha bikin dia tenang ya, mungkin dia kecapean mungkin dia karena ngelamun gitu ya pikir saya mungkin iya, emang pikir saya memang dia dikasih lihat. Cuman di situ pikir saya itu mah sekedar kenalan doang pikir saya mah. Di hari ke-5 ke-6 ada saya sakit. Nah sakit saya masih belum ngeh itu gara-gara yang digangguin itu. Saya bawa ke klinik. Saya bawa ke klinik 2 hari, nggak ada perubahan. Saya bawa periksa lagi klinik waktu itu, masih ada belum ada perubahan gitu loh. Aduh saya sebagai kakak kan bingung ya, sedangkan adik saya itu cewek gitu loh. Kalau cowok sih masih rada mending gitu, cewek saya udah mulai panik. Terus saya nanya sama orang yang lama di pabrik itu, sebenarnya ini gimana sih Pak, perasaan adik saya ini kok sakit. Yang namanya orang sakit diperiksain pasti ada perubahan lah, walaupun dikit lah. Ini nggak ada, malah makin parah. Di dokter mah nggak ada apa-apa gitu loh, cuman kecapean doang. Ini kok nyampe begini gitu. Itu udah terus orang pabriknya cerita, ya emang di sini kalau ada orang baru suka diliatin, suka digangguin. Tuh kata orang lamanya itu. Nah di situ dia juga cerita, istrinya orang yang lama itu cerita, istri saya aja dulu sempat sakit parah nyampe berbulan-bulan, nyampe ada kali 3 bulan sudah bisa nggak ngapa-ngapain di situ. Nah saya makin bingung dong ngeliat begitu, atau makin panik, mana jauh, mana baru kerja belum dapat duit gitu loh. Yang namanya dari saya kan
orang Kebumen ya, atau otomatis stok duit nggak banyak dong. Yang namanya merantau itu kan, soalnya saya benar-benar, maksudnya bukan orang punya gitu ya, bawa seadanya doang gitu loh. Nah terus habis diperiksain begitu masih begitu, udah dapet cerita dari orang lama, ada saya tambah parah, di dalam makin rame. Nah di malam kelimanya itu yang bikin saya udah mungkin hilang kontrol kali ya, Nah di situ dari habis maghrib udah ada tanda-tanda. Habis maghrib dia udah manggil, Kang sinilah, temenin lah, jangan tinggalin. Kenapa emang? Ramai banget. Mana saya nggak lihat. Ya emang dasarnya saya dari dulu nggak bisa lihat ya. Dari dulu emang nggak pernah lihat, bukan nggak bisa, emang nggak pernah lihat. Tahu besok ya, saya sih kurang tahu ya. Kalau nyampe sekarang sih emang belum pernah lihat gitu. Nah ada saya itu minta temenin, ya udah saya temenin. Wah banyak nih, di dalam ada 3 orang, di luar banyak tuh, ada semacam kayak orang demo, banyak banget nunjuk ke saya, seolah-olah kayak saya punya salah gitu loh. Aduh saya bingung gitu, saya harus gimana gitu kan, Nah udah suruh saya tidur, udah saya jagain dah, saya nggak tidur dah malam ini dah, pokoknya saya jagain gitu ya. Jam 2 malam persis, jam 2 malam itu dia nangis minta tolong, matanya udah merem ya, yang namanya tidur tadinya ya, matanya udah merem. Kang tolong saya mau dibunuh, ini udah mau dibunuh. Nah, saya langsung panik dong, waktu itu saya panik, saya nggak tahu harus berbuat apa. Cuman di panik saya itu saya masih ingat, nggak banyak sih yang saya baca ya, saya cuma baca surat Fatihah. Di situ saya surat Fatihah kirim ke kanjeng Nabi Muhammad SAW, terus ke Syabdul Qadir Jailani. Habis itu ya ke kiai saya ya yang namanya agama Islam pasti pernah ngaji lah, punya kiai lah gitulah. Habis itu saya kasih Fatihah tuh si adik saya itu, khususon ila ruhi bil jasad, adik saya. Habis itu saya tiup tuh matanya biar bisa melek, tadinya udah nggak bisa melek, mukanya udah biru, udah biru apa semacam kayak putih pokoknya. Kalau nggak cepet-cepet itu udah, sebenarnya konyol juga sih saya ngomong ada saya hampir mati gitu ya, tapi ada kenyataannya waktu itu udah hampir mati, udah nggak inilah gitu. Terus habis itu dianya melek, tadi orang yang di luar yang banyak banget itu masuk semua, terus ketuanya itu mau nimpa saya pakai kemeja gede, itu udah di atas persis gitu. Sekarang udah pergi semua. Terus saya bingung ya, habis itu saya keluar mes karena saya panik ditambah marah waktu itu, marah dalam artian
perasaan saya nggak berbuat apa-apa kok adik saya diganggu begitu ya. Sebenarnya masa sih konyol di situ, dalam artian saya itu nantang, sumbar, cuman di situ karena saya hilang kendali malah saya sumbar gitu. Udah, kalau mau ganggu mah jangan ada saya yang lemah, cewek, saya yang cowok sini ganggu, keluar semua sini, yang dalam pabrik sini, dari yang kecil sampai yang gede, dari yang jelek sampai yang bagus, dari yang serem sampai yang menakutkan, sampai yang jijik, pokoknya wujud seperti apapun, bentuk seperti apapun, keluar saya gitu, hadapin saya gitu. Kalau nggak mau keluar, awas kalau masih nyampe ganggu ada saya lagi. Udah tuh, tenang itu, tenang. Ada saya terus bisa tidur waktu itu. Terus teman kerja itu yang orang lama itu kan memang tinggal di situ ya, cuman udah nggak sama istrinya, dia sendiri karena istrinya dulu sakit-sakitan di situ. Dia nanya, semalam kenapa marah-marah, tahu tuh ada saya digangguin nih. Ya emang begitu kata dia mah. Nah, alhamdulillah paginya itu mendingan, sehat tuh. Yang tadinya gimana ada saya itu mendingan, udah bisa jalan-jalan. Maksudnya tadinya sih bisa jalan-jalan ya, cuman badannya enakan gitu loh. Yang tadinya masak aja nggak mau karena saking ininya, dia pagi-pagi udah nyuci, udah enakan Kang. Terus masih lihat nggak? Kagak, udah kagak lihat gitu, kagak lihat. Nah bosnya kemari kesini dong sama temennya, sama calon ipar adik saya itu, terus sama temennya. Nah dengar waktu sehabis ini, sebenarnya sih sehabis kejadian itu, temennya itu katakanlah orang pintar lah, mungkin istilah kasarnya itu dukun lah ya, istilah kasarnya dukun. Nah di situ dia ngomong, berani di sini, serem banyak orang yang pada berdiri. Jangan ngomong begitu, saya gituin. Saya baru aja beres, baru aja mendingan nih. Serius kamu berani? Aduh kalau emang ada suruh sini, saya gituin kan. Orang saya jengkel juga sih, ada baru sembuh malah dibilang begitu. Nah, sinilah kalau emang ada, kalau mau ganggu suruh panggil ke sini, saya gituin. Suruh ngobrol sama saya. Di situ sampai setengah hari kalau nggak salah itu, sampai setengah hari. Terus orangnya pulang sama bos saya. Nah ke ipar adik saya itu, calon ipar ya, yang dukun itu acungin jempol ke itu, ini kakaknya nih keyakinannya kuat. Saya mah bukan, kalau dibilang keyakinan mah susah ya, bukan keyakinan ya, di situ udah di luar kontrol gitu loh. Sayanya karena panik, karena marah sama karena ada saya udah diganggu ini kan, begitu kan ya. Nah selang sembuh itu 3 hari 4 hari ada saya pulang, alhamdulillah tuh nggak ada kejadian apa-apa tuh. Habis malam itu nggak ada kejadian apa-apa. Sehari 2 hari seminggu anteng itu nggak ada apa-apa. Terus saya berlanjut nyampe 4 bulan karena ada urusan di kampung halaman di Kebumen. Saya itu suruh balik sama orang tua, saya balik. Nah yang konyol, yang saya heran itu
sebelum saya pulang lah ya, sebelum saya pulang, sebelum apa, enggak, sebelum saya pulang itu yang kerja itu, kalau yang kerja itu ya kan banyak orang-orang sekitar ya, itu pada ngomong, ih cuek amat ini nih yang di pabrik sini nih, yang ceweknya itu sekarang di samping itu di pinggir jalan tuh suka ngeliatin orang-orang, itu mah yang di sini sebenarnya itu mah kok bisa pindah ya, siapa yang mindahin ya. Atau saya kan bingung, aduh siapa yang mindahin, siapa yang bisa, di sini nggak ada yang bisa. Saya boro-boro mau mindahin, lihat aja kagak saya gitu ya. Orang-orang kan tetap nuduhnya saya karena saya orang Jawa, karena kalau menurut teman-teman yang kerja waktu itu ada dikira semuanya orang Jawa bisa, padahal kan enggak gitu kan, dikira semua orang Jawa bisa. Nah situ habis itu saya pulang, cet, kejadian seminggu kalau nggak salah saya pulang, ada yang kesurupan, 1 orang 2 orang, itu cewek itu yang hantu cewek itu kesurupan 2 orang, sampai susah dikeluarin, manggil ustadz, manggil orang pintar, sampai susah, sampai dipulangin dia ke rumah. Terus tahu ceritanya gimana ya, dia sembuhnya karena saya udah pulang sih ya. Terus habis itu ada juga yang diikutin, habis kerja diikutin sampai rumah, sampai malam ke situ, kemudian balik kerja lagi. Pikir yang kerja itu, yang diikutin itu kan pikirnya udah nggak balik lagi lah, nggak ganggu ini gitu ya, masih masih balik lagi, kalau di rumah masih diliatin, baru dia ini. Tapi sosoknya itu sama dalam artian yang dilihat adik saya terus sama yang nyurupin, sama yang ini ngikutin sosok sama. Jadi ceritanya orang yang lama, bukan orang lama apa ya, tetangga situ lah, tetangga pabrik itu kan pabriknya bukan di kawasan ya, masih di dekat pemukiman pabrik, soalnya masih cewek lah ya, jadi kan nggak terlalu ini kan ketat gitu ya. Itu ceritanya persis di mes yang saya tempatin itu dulu waktu belum dibangun pabrik itu ada orang bunuh diri di pohon, di situ ada pohonnya, sekarang udah ditebang gitu, cewek katanya, nggak tahu gara-gara apa gitu. Nah habis seminggu itu orang kesurupan sama yang diikutin, sebulan apa 1,5 bulan ya, yang kerja di situ, yang tinggal di situ orang lama, sebenarnya orang lama yang tinggal di situ kan ada berapa orang, 3 orang di situ, 3 orang apa 4 orang waktu ya, saya rada lupa soalnya lama sih ya, maaf kalau 4 orang itu meninggal mendadak, nggak sakit nggak apa, atau meninggal, atau diperiksa dokter di apa di situ bilangnya jantung. Atau sebenarnya kalau jantung kan setahu saya kalau ada riwayat jantung pasti tahu orang-orang lah ya, nggak mendadak begitu lah ya. Itu mendadak banget tinggalnya, malam lagi, padahal di situ nggak ada ibaratnya kejadian yang dia jatuh, yang kejadian yang bikin dia kaget kan. Kalau jantung kumat itu kan setahu saya yang apa itu ya, yang
bikin kaget, kalau enggak yang bikin dia stres gitu ya, yang bikin dia panik gitu kan, apa kalau dia jatuh gitu kan, itu nggak ada apa-apa, dia meninggal. Habis di situ lalu saya mikir ya, itu waktu adik saya yang hampir mati itu, digangguin hampir mati itu emang buat tumbal pabrik apa dites sama si bos, apa gimana tuh. Saya nyampe sekarang masih perkiraan begitu ya, soalnya kan cuma 1-2 orang gitu loh, yang lama pun ibaratnya masih kena gitu loh, apalagi yang baru. Kayak waktu itu saya kan baru, belum ada sebulan acan gitu ya. Ya mungkin itu aja ya cerita dari saya ya. Maaf kalau ada bahasa yang kurang pas, terus cara bawainnya ya, karena ini perdana di akun Mas Brindil, perdana saya mau upload foto, perdana belajar jadi YouTuber ya. Buat teman-teman yang nonton, kalau berkenan subrek lah, komen lah, biar buat perkembangan channel. Terus buat teman-teman yang mau cerita di channel saya, maaf ya Mbak, buat teman-teman kalau yang mau cerita di channel Mas Brindil, bisa hubungin WA saya taruh di kolom deskripsi ya. Saya Mas Brindil dari Kebumen. Ada salah kata, kurang nyaman didengar suaranya, dimaklumin karena pemula ya, ini lagi belajar. Jadi komentar buat perkembangan channel saya, doanya, dan supportlah, subrek, biar makin semangat, makin semangat belajarnya saya buat bawain cerita-cerita saya. Terus ya sebenarnya sih banyak ya cerita-cerita horor yang serem-serem, itu banyak sebenarnya sih, cuman kan nggak bisa sekaligus ya. Mungkin ntar di lain waktu lah saya cerita lagi bila teman-teman berkenan. Dan kebetulan alhamdulillah ada saya sekarang udah nikah, udah punya anak 1. Anaknya udah umur 3 tahun 4 tahun. Yang lewat kayaknya tuh tangkap kamera tuh udah nggak ada apa-apa tuh. Merinding teman-teman. Ini rekam posisi jam 2 malam di samping pabrik kosong ya, karena nggak enak kalau kedengar orang ya, jadinya ini. Jadi teman-teman ya, banyak kekurangannya dimaklumin ya. Makasih, jangan lupa subrek biar makin semangat bikin kontennya.
dan komen ya, biar saya bisa berkembang. Cara bawainnya juga biar agak pantas lah, nggak terlalu belepotan begini. Ya makasih.